Di sebuah lembah subur di bagian utara Pulau Sumatera, tanahnya menghijau, dialiri sungai yang jernih. Hiduplah seorang petani muda bernama Toba. Toba adalah pemuda yang sangat rajin dan jujur. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menggarap ladang. Namun jika sedang senggang, Toba suka memancing di sungai dekat desanya. Sungai itu dikenal sangat kaya akan ikan, berkah alam yang senantiasa Toba syukuri. Pada suatu pagi yang cerah, Toba memutuskan untuk mencari ikan. Ia harus mendapatkan lauk yang cukup untuk bekal makannya seminggu ke depan. Ia membawa kail terbaiknya, berbekal kesabaran yang luar biasa. Toba tahu, memancing membutuhkan ketenangan hati. Ia duduk di tepi sungai, melontarkan kailnya, menunggu. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, tak ada sedikit pun ikan yang menyambar. Toba mulai merasa lelah. Aneh sekali hari ini, gumam Toba pelan sambil membetulkan posisi duduknya. Biasanya, bahkan ikan kecil pun sudah bermain-main dengan umpanku. Toba menarik napas panjang. Ia mencoba sekali lagi. Kali ini ia memejamkan mata, memohon agar alam memberikannya rezeki. Begitu ia membuka mata dan memeriksa kailnya, terjadi pergerakan yang sangat kuat. Tali pancingnya tegang, hampir putus. Astaga, ini bukan ikan biasa, seru Toba, kaget bercampur antusiasme. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik pancing itu ke darat. Perlawanan dari makhluk di ujung pancing sungguh luar biasa. Seolah ia sedang bergulat dengan batu besar di dasar sungai. Perlahan, Toba berhasil menariknya ke tepi. Matanya terbelalak lebar. Subhanallah, bisiknya hampir tak percaya. Ikan yang ia tangkap bukanlah ikan biasa. Itu adalah seekor ikan mas yang sangat besar. Sisiknya berwarna keemasan, berkilauan memantulkan cahaya matahari. Ikan itu indah, namun sorot matanya yang tajam dan seperti penuh pemikiran membuat Toba merasa ngeri. Ikan jenis apa ini? Toba mendekat, merasa ragu untuk menyentuhnya. Ikan itu terbaring diam di rerumputan, menatap Toba tanpa berontak sedikit pun. Aku harus membawanya pulang. Ini adalah hasil pancingan terbaik seumur hidupku. Toba mengambil wadah air, lalu memasukkan ikan mas itu ke dalamnya. Ia membawa pulang ikan tersebut, namun sepanjang jalan, Toba merasakan keanehan yang mendalam. Ikan itu tidak berontak, tidak memercikan air, hanya diam. Setibanya di rumah, Toba meletakkan wadah itu di teras, lalu bergegas masuk ke dapur untuk mengambil pisau. Hari ini kita akan berpesta. Ikan mas ini pasti lezat sekali, pikir Toba riang. Saat Toba kembali ke teras, wadah air itu sudah kosong. Toba terkejut. Kemana perginya? Apakah ia berhasil meloncat? Toba memeriksa sekeliling. Tak ada jejak air, tak ada ikan. Tiba-tiba, dari arah kamarnya, terdengar suara lembut, seperti nyanyian. Siapa di sana? Tanya Toba, jantungnya berdebar kencang. Ia segera menuju ke kamarnya. Di tengah kamar, berdiri seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikannya luar biasa, seolah ia turun dari langit. Wajahnya teduh, rambutnya hitam panjang terurai, dan pakaiannya tampak bersih dan sederhana. Siapakah engkau? Bagaimana kau bisa masuk ke rumahku? Toba memegang pisau yang tadi ia bawa, meski tangannya gemetar. Perempuan itu tersenyum tenang. Senyumnya begitu menenangkan, membuat Toba perlahan menurunkan pisau di tangannya. Jangan kaku Toba, kata perempuan itu, suaranya merdu. Aku tidak akan menyakitimu. Aku adalah ikan mas yang kau tangkap tadi. Toba terdiam. Otaknya berusaha keras mencerna apa yang baru saja ia dengar. Kau adalah jelmaan. Perempuan itu mengangguk pelan. Ya, aku adalah jelmaan makhluk yang tinggal di air. Aku ditangkap olehmu. Oleh sebab itu, aku berutang budi padamu. Aku harusnya mati, namun kau memberiku kesempatan. Toba masih bingung. Ia melihat ke wadah air yang kini kosong, lalu kembali menatap perempuan di depannya. Aku tidak mengerti.
kenapa kau bersembunyi di kamarku? Aku punya permintaan, Tobah, kata perempuan itu. Nada suaranya berubah serius. Aku akan menemanimu, melayani semua kebutuhanmu, dan menjadi istrimu seumur hidupmu. Tobah tertegun. Tawaran ini sungguh mengejutkan. Menjadi istriku? Kenapa? Karena kaulah yang menyelamatkanku. Namun, ada satu syarat yang tidak boleh kau langgar. Ini adalah syarat mutlak yang harus kau junjung tinggi. Tobah menatap mata perempuan itu dalam-dalam. Ada kesungguhan yang tak bisa diganggu-gugat di sana. Katakanlah, jika itu tidak melanggar hukum Tuhan, aku akan melakukannya. Perempuan itu maju selangkah, menatap Tobah tajam. Aku adalah makhluk air. Rahasiaku, identitasku sebagai ikan, tidak boleh ada yang tahu. Kau tidak boleh menceritakannya kepada siapapun, terutama jika kita sedang marah atau bertengkar. Kau harus menyimpan rahasia ini, bahkan dari dirimu sendiri. Ia menekankan setiap kata. Jika kau melanggar sumpah ini, jika kau menyebutkan asal-usulku, maka akan terjadi bencana besar. Bencana yang akan menenggelamkan seluruh lembah ini. Tobah terdiam lama, menjaga rahasia di bawah sumpah. Ini adalah ujian yang berat, terutama bagi seorang pria yang hidup dalam kesederhanaan dan keterbukaan. Namun, melihat kecantikan dan ketulusan perempuan di depannya, Tobah merasa sanggup. Ia merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Baiklah, kata Tobah mantap. Aku berjanji, aku bersumpah di hadapan alam semesta. Aku tidak akan pernah mengungkapkan rahasia asal-usulmu, seberat apapun godaan atau masalah yang menerpa. Rahasia ini akan terkubur, hanya di antara kita berdua. Perempuan itu tersenyum lagi, senyum lega yang penuh terima kasih. Terima kasih, Tobah. Aku akan menjadi istrimu yang setia. Maka mereka pun menikah. Tobah memperkenalkan istrinya kepada penduduk desa. Istrinya hanya berkata bahwa ia berasal dari desa yang sangat jauh di balik pegunungan. Kecantikannya yang luar biasa dan sikapnya yang santun membuat penduduk desa mudah menerimanya. Mereka berdua hidup bahagia. Tobah menepati janjinya. Ia sangat mencintai istrinya. Bahkan, ketika istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, kebahagiaan mereka semakin lengkap. Anak itu diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang tampan, cerdas, namun memiliki sifat unik. Ia tumbuh lebih cepat dari anak-anak seusianya. Tenaganya luar biasa kuat, namun ia juga sangat manja. Dan yang paling mencolok, Samosir tidak pernah merasa kenyang. Samosir selalu merasa lapar. Berapapun makanan yang diberikan ibunya, Samosir akan menghabiskannya dalam sekejap. Anak kita ini kuat sekali makannya, kata Tobah sambil tersenyum geli. Sang istri hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia tahu bahwa sifat Samosir yang selalu lapar dan memiliki tenaga tak terbatas adalah warisan dari asal-usulnya yang misterius. Ia khawatir suatu saat rahasia ini akan terbongkar. Tahun demi tahun berlalu. Kehidupan mereka berjalan damai, namun kebutuhan pangan Samosir semakin meningkat. Hingga suatu hari, ketika Samosir beranjak remaja, Tobah dan istrinya harus bekerja lebih keras di ladang. Samosir, nak, panggil sang ibu pada suatu pagi. Samosir yang sedang asik bermain langsung menoleh. Ya, Bu. Ayahmu sangat sibuk menggarap ladang di puncak bukit hari ini. Beliau pasti sangat lapar. Tolong, nak, antarkan bekal makan siang ini untuk ayahmu. Pinta sang ibu sambil menyerahkan bekal nasi dan lauk pauk yang cukup banyak. Baik, Bu, aku akan segera pergi. Samosir menerima bekal itu dengan riang, lalu bergegas menuju ladang. Cuaca hari itu sangat terik. Matahari bersinar tepat di atas kepala. Jalan menuju ladang Tobah cukup jauh dan mendaki. Samosir yang membawa bekal makanan itu mulai merasa kelelahan. Ia berhenti di bawah pohon rindang. Aku haus sekali, keluh Samosir. Ia meletakkan bekal itu sebentar, mencoba menghilangkan dahaga. Namun, begitu ia duduk dan mencium aroma masakan ibunya yang sangat lezat, rasa lapar yang sudah menjadi sifat bawaannya langsung menyeruak. Aku hanya akan makan sedikit saja, pikir Samosir. Ayah pasti tidak akan marah. Lagi pula ini banyak sekali. Samosir membuka daun pisang pembungkus bekal itu. Ia mulai menyendok nasi. 1 suapan, 2 suapan. Rasa lapar Samosir tidak pernah bisa ditahan. Samosir terus makan, hingga tanpa ia sadari, separuh dari porsi makan siang ayahnya sudah berpindah ke perutnya. Ia berhenti, merasa bersalah. Astaga, aku sudah makan terlalu banyak. Samosir menutup bekal itu kembali.
berharap ayahnya tidak menyadari bahwa porsi makan siangnya sudah berkurang drastis. Ia melanjutkan perjalanannya, namun rasa bersalah itu terasa berat di pundaknya. Sementara itu, di ladang, Toba sudah bekerja keras sejak matahari terbit. Tenaganya hampir terkuras habis. Ia menanti kedatangan Samosir. Waktu makan siang sudah lewat cukup lama. Kemana anak ini? Kenapa lama sekali? Toba menyeka keringat di dahinya. Perutnya sudah berbunyi nyaring. Toba memutuskan untuk beristirahat di bawah gubuk kecil, menunggu anaknya datang membawa bekal. Tak lama kemudian, Samosir tiba. Wajahnya tampak pucat dan gelisah. "Ayah," Samosir menghampiri Toba. "Kenapa kau lama sekali, nak?" tanya Toba. Suaranya terdengar tidak sabar. "Ayah sudah sangat lapar. Mana bekal ayah?" Samosir menyodorkan bungkusan daun pisang itu kepada Toba. Tangan Toba langsung meraihnya dan segera membukanya. Begitu bungkusan itu terbuka, Toba melihat isinya. Hanya tinggal sedikit nasi dan lauk pauk. Porsi itu jelas bukan porsi untuk pekerja keras seperti dirinya. Wajah Toba langsung memerah karena marah. Ia benar-benar sudah kehabisan tenaga dan sangat lapar. "Samosir," Toba membentak, suaranya menggelegar. Samosir tersentak kaget. Ia belum pernah melihat ayahnya semarah ini. "Ada apa, ayah?" tanya Samosir, suaranya bergetar ketakutan. "Ini, apa-apaan ini? Kenapa makanan ayah tinggal sedikit?" Toba mengangkat bungkusan itu, menunjukkan isinya yang nyaris kosong. Samosir menunjukkan kepalanya, air matanya mulai menggenang. "Maafkan aku, ayah," bisik Samosir pelan. Aku di jalan sangat lapar. Aku hanya berniat mencicipi sedikit. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku menghabiskan sebagian besarnya." Mendengar pengakuan itu, amarah Toba memuncak tak terkendali. Rasa lapar, kelelahan, dan kekecewaan atas sifat buruk anaknya bercampur menjadi satu. Toba lupa akan sumpah yang telah ia ucapkan bertahun-tahun yang lalu. Ia lupa bahwa rahasia itu harus ia simpan. Toba menunjuk Samosir dengan jari gemetar. "Kurang ajar! Dasar anak tidak tahu diuntung!" teriak Toba. Matanya melotot dipenuhi amarah. "Kau bukan hanya rakus, kau juga tidak tahu malu. Kau anak yang aneh. Kelakuanmu ini sungguh keterlaluan." Toba mencengkram bahu Samosir dengan kuat. Samosir berusaha melepaskan diri, menangis terseduh-seduh. Toba, di puncak kekesalannya, mengucapkan kalimat terlarang itu. Kalimat yang akan mengubah segalanya. Kalimat yang merusak janji suci yang ia buat dengan istrinya. "Dengar baik-baik, Samosir!" Toba berteriak. Suaranya memantul di lereng bukit. "Aku tahu kenapa kau rakus. Aku tahu kenapa kelakuanmu aneh." Toba menarik napas panjang, mengeluarkan kata-kata yang seharusnya terkunci selamanya di dasar hatinya. "Dasar kau anak keturunan ikan!" Samosir seketika berhenti menangis. Matanya yang basah, kini menatap ayahnya dengan tatapan kosong, penuh luka dan kebingungan. "Apa, ayah? Ya, kau anak jelmaan ikan. Kau bukan manusia biasa. Kau rakus seperti ikan besar." Toba menyadari apa yang baru saja ia katakan, namun amarahnya terlalu besar untuk ditarik kembali. Samosir tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menatap ayahnya dengan pandangan terluka yang mendalam. Tanpa sepatah kata pun, Samosir berlari sekencang-kencangnya menuruni bukit, menuju rumah. Toba yang tersadar, segera berteriak, "Samosir, tunggu! Maafkan ayah!" Namun Samosir sudah menghilang di balik pepohonan. Ia berlari dan terus berlari, hingga sampai di depan rumahnya. Ia mendapati ibunya sedang menyulam di teras. "Ibu! Ibu!" Samosir terengah-engah. Air mata kembali membanjiri pipinya. Sang ibu kaget melihat putranya dalam keadaan histeris. Ia segera memeluk Samosir. "Ada apa, nak? Kenapa kau menangis seperti ini? Apa yang terjadi di ladang?" Samosir mencengkram baju ibunya. Rasa sakit di hatinya akibat perkataan ayahnya terasa jauh lebih perih daripada rasa laparnya tadi. Ayah mengucapkan kata-kata yang sangat buruk, Bu," isak Samosir. "Apa yang ayahmu katakan, nak?" tanya sang ibu. Firasat buruk mulai merayapi hatinya. Ia ingat betul janji Toba, janji yang kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Samosir mengangkat kepalanya, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah marah karena aku memakan bekalnya. Lalu ayah mengatakan, 'Dasar kau anak keturunan ikan.'" Mendengar kalimat itu, seluruh darah di wajah sang ibu seakan lenyap. Tubuhnya menegang. Ia merasakan guncangan hebat di hatinya, lebih besar dari gempa bumi. Toba telah melanggar sumpah.
Rahasia besar yang selama ini dijaga telah terbongkar oleh kemarahan sesaat. Sang ibu berdiri perlahan, melepaskan pelukan Samosir. Matanya kini tidak lagi tampak seperti mata manusia, melainkan memancarkan cahaya biru kehijauan yang dingin. Ayahmu telah mengkhianati janji kita, Samosir, kata sang ibu dengan suara yang sangat pelan, namun penuh kekecewaan yang tak terperikan. Ia menatap Samosir. Sekarang, dengarkan ibu baik-baik. Ini adalah perintah terakhir yang harus kau lakukan. Perintah apa, Bu? Tanya Samosir, bingung dengan perubahan sikap ibunya yang mendadak menyeramkan. Cepatlah naik ke atas bukit yang paling tinggi di sana. Kau harus segera lari. Lari, nak, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Perintah sang ibu, tangannya menunjuk ke arah bukit yang menjulang tinggi di belakang rumah mereka. Samosir mengangguk. Meski ia bingung, ia patuh pada perintah ibunya. Ia segera berlari menuju bukit tertinggi. Setelah memastikan Samosir pergi, sang ibu berdiri tegak di tengah teras, memejamkan mata. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit yang mendung. Kau telah melanggar sumpahmu, Toba. Kau telah mengingkari janji suci itu. Tiba-tiba, tubuh sang ibu mulai bersinar, dan perlahan, wujud manusianya berubah kembali menjadi ikan mas raksasa yang keemasan. Ia kembali pada wujud aslinya. Saat itu juga, langit yang semula cerah berubah menjadi gelap gulita. Angin bertiup kencang membawa udara dingin. Guntur menggelegar, membelah langit. Hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis, namun dalam sekejap, air yang turun dari langit berubah menjadi badai yang sangat dahsyat. Air bah datang tak terbendung. Ikan mas raksasa itu, jelmaan sang ibu melompat dan menghilang ke dalam tanah, bersamaan dengan suara gemuruh air yang memecahkan keheningan desa. Toba yang baru saja tiba di rumah, terkejut melihat istrinya sudah tidak ada. Ia melihat hujan yang turun tak wajar, deras seperti tumpahan dari langit. "Istriku, Samosir!" teriak Toba panik. Ia tahu, janji itu telah ia langgar. Bencana yang dijanjikan, kini datang. Toba tidak sempat lari. Air yang datang dari perut bumi dan dari langit bersatu padu, menggenangi seluruh lembah dengan sangat cepat, menenggelamkan ladang, rumah, dan seluruh desa. Toba hanya bisa menatap nanar. Ia tenggelam dalam penyesalan yang tak bertepi, diseret oleh arus air yang semakin ganas. Air terus mengalir, semakin tinggi, semakin meluas. Seluruh lembah itu kini berubah menjadi lautan luas. Dan di tengah lautan itu, muncul sebuah danau besar, dan danau itulah yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Tapi, bagaimana nasib Samosir yang diperintahkan lari ke atas bukit tertinggi? Dan bagaimana kisah marga Silalahi yang kemudian muncul setelah bencana ini? Apakah Toba benar-benar mati tenggelam? Bersambung ke part 2. Di sebuah desa yang subur, hidup Toba bersama istri dan putra mereka, yang bernama Pusuk. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Pusuk tumbuh menjadi anak yang lincah, tetapi ia memiliki satu kelemahan besar, nafsu makan yang sulit dikendalikan, dan sedikit sifat malas. Meskipun demikian, keluarga kecil itu hidup dalam kebahagiaan yang tampak sempurna. Sawah Toba makin menghijau, dan istrinya, wanita yang berasal dari entah berantah itu, selalu menjaga rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Hanya satu hal yang selalu menjadi bayangan, janji kuno yang tidak boleh dilanggar. Pagi itu, mentari baru saja menyapa puncak-puncak bukit. Toba sudah berpamitan pergi ke ladang yang letaknya cukup jauh. "Nak, ayah pergi dulu," kata Toba sambil mengelus kepala Pusuk yang masih setengah mengantuk. "Ibumu akan menyiapkan makan siangmu. Tolong, bawakan bekal itu ke ladang segera setelah selesai." "Baik ayah," Pusuk janji, jawab Pusuk lesu. Istri Toba menyiapkan bekal terbaik, nasi pulen yang hangat, lauk pauk yang menggugah selera, dan sambal andaliman yang pedas menggigit. Semua dimasukkan ke dalam bungkusan daun pisang yang rapi. "Ini bekal ayahmu, nak," ujar sang ibu lembut. "Ayahmu bekerja keras sejak subuh. Pastikan kamu langsung membawanya, jangan menunda. Ayahmu sangat lapar di bawah terik matahari." Pusuk menerima bungkusan itu, berat dan harum. Bau lauk yang gurih langsung menusuk hidungnya. "Iya Bu, Pusuk berangkat sekarang." Namun begitu Pusuk melangkah keluar dari halaman rumah, hawa panas mulai menyelimutinya. Pusuk merasa perutnya mulai berteriak. "Aduh, berjalan jauh membawa bekal seberat ini sangat melelahkan.
Gumam Pusuk pada dirinya sendiri. Padahal ladang ayah masih jauh. Pusuk berhenti di bawah pohon rindang di pinggir jalan. Ia meletakkan bungkusan bekal itu di pangkuannya. Mengapa bekal ini harum sekali? Rasa penasaran mengalahkan akal sehatnya. Ia ingat pesan ibunya. Ia juga ingat wajah lelah ayahnya. Tapi perutnya lebih vokal. Mencicipi sedikit tidak akan merugikan, kan? Pusuk membuka perlahan bungkusan daun pisang itu. Tampaklah nasi yang mengepul putih dan ayam bakar yang kecoklatan. Pusuk hanya berniat mengambil sejumput kecil. 1 suap, 2 suap, 3 suap. Rasa lezat bekal itu membuatnya lupa diri. Ia makan dan makan, seolah-olah bekal itu adalah miliknya sendiri. Baru setelah perutnya penuh dan ia merasa sangat kenyang, Pusuk tersadar. Bungkusan yang tadinya penuh kini tinggal 1/4-nya saja. Lauk pauk yang enak telah habis tak bersisa. Tinggal sedikit nasi dan beberapa potong sambal yang tidak terlalu menarik. Keringat dingin membasahi punggungnya. Pusuk panik. Apa yang harus kukatakan pada ayah? Pusuk mencoba mengatur nafasnya. Ia memutuskan untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menyembunyikan rasa bersalahnya. Dengan langkah gontai dan perut yang kekenyangan, Pusuk melanjutkan perjalanan menuju ladang. Di ladang, Toba sudah hampir putus asa. Matahari sudah melampaui puncak kepalanya. Tenaga Toba terkuras habis oleh cangkulan dan panas yang menyengat. Ia menanti bekal dari rumah. Sudah lama sekali, gerutu Toba sambil menyeka peluh di dahinya. Anak itu kemana? Istrimu tahu betapa lelahnya aku hari ini. Ketika ia hendak meninggalkan pekerjaannya sebentar untuk mencari air, tampak bayangan Pusuk berjalan perlahan menuju ladangnya. Toba tersenyum lega. Walau terlambat, setidaknya bekal itu datang juga. Pusuk, kenapa lama sekali, nak? Tanya Toba sambil meraih bungkusan itu. Pusuk hanya diam, kepalanya menunduk dalam. Toba membuka bungkusan itu dengan semangat. Namun, seketika senyum di wajahnya memudar. Ia melihat isinya. Hanya sedikit nasi dan sisa sambal. Lauk pauk yang seharusnya melimpah, sudah lenyap. Wajah Toba berubah merah padam. Kemarahan yang terpendam karena kelelahan dan rasa lapar, seketika meledak. Apa-apaan ini, Pusuk? Suara Toba menggelegar. Pusuk semakin menundukkan kepala. Maaf, ayah. Tadi di jalan. Di jalan apa? Toba memotongnya tajam. Kau makan semua bekal ini, ha? Padahal ini untuk ayah yang bekerja keras. Apakah kau tidak memikirkan sedikit pun rasa laparku? Aku hanya mencoba sedikit saja, ayah. Tapi rasanya terlalu enak. Aku tidak sengaja. Jawab Pusuk pelan. Suaranya bergetar. Toba mengepalkan tangannya. Rasa kecewa dan lapar yang menyiksa bercampur menjadi satu. Ia merasa sangat terhianati oleh sifat tamak putranya sendiri. Ia memandang Pusuk dengan tatapan penuh api. Kau ini benar-benar anak yang tidak tahu diri. Anak tak berguna. Teriak Toba. Kau adalah pembawa sial. Kelakuanmu ini persis seperti sifat keturunanmu. Pusuk mengangkat wajahnya, bingung. Keturunan? Keturunan apa, ayah? Toba sudah tidak bisa mengendalikan lidahnya. Janji yang ia simpan bertahun-tahun lamanya, janji yang menjadi kunci kehidupan mereka, seketika hancur lebur hanya karena sepiring nasi. Keturunan apa katamu? Toba tertawa sinis, tawa yang penuh kepahitan. Ia menunjuk Pusuk dengan jari telunjuknya. Kau harus tahu, Pusuk, kau dan ibumu adalah keturunan yang sama. Toba menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan kata-kata yang sejak awal dilarang untuk diucapkan, kata-kata yang meruntuhkan takdir. Kau adalah anak dari seekor ikan. Kau tidak lebih dari keturunan ikan, dasar anak ikan yang tamak. Seketika seluruh ladang hening, hanya ada suara nafas Toba yang memburu karena marah. Pusuk tercengang, tubuhnya membeku, wajahnya yang semula takut kini berubah menjadi sangat terluka. Ia menatap mata ayahnya, mencari sedikit saja penyesalan, namun ia hanya menemukan kemarahan murni. Ayah tidak boleh bicara seperti itu, lirih Pusuk. Mengapa tidak boleh? Balas Toba, nadanya merendahkan. Memang itulah kenyataannya. Pergilah Pusuk, pergi dan katakan pada ibumu betapa tamaknya anak ikan sepertimu. Pusuk tidak menunggu lagi, tangisan pilu yang tertahan seketika pecah. Ia lari secepat kilat dari ladang itu, menuju rumah dengan hati yang hancur berkeping-keping. Toba terdiam di ladang. Begitu Pusuk menjauh, barulah akal sehatnya kembali. Astaga, apa yang baru saja aku katakan? Bisik Toba. Penyesalan langsung merayap dan mencengkram dadanya. Janji.
aku melanggar janji itu. Pusuk tiba di rumah dalam keadaan terisak hebat. Ia langsung memeluk ibunya yang sedang menenun di beranda. Ibu, ayah jahat sekali. Sang ibu terkejut melihat putranya yang biasanya periang kini mendangis histeris. Ia memeluk Pusuk erat-erat. Tenang nak, ada apa? Kenapa kamu menangis sekencang ini? Pusuk menarik napas sulit. Ia berusaha menenangkan dirinya. Ayah marah besar karena aku menghabiskan bekalnya. Ayah memarahiku. Dia bilang aku ini anak yang tamak. Dan dia bilang aku adalah anak dari seekor ikan. Seketika itu juga, tubuh sang ibu menegang. Wajahnya yang tenang berubah menjadi pucat pasi. Ia melepaskan pelukan Pusuk, menatap mata putranya dalam-dalam. Di mata itu, ia melihat takdir yang tak terhindarkan. Ayahmu mengucapkan kata-kata itu, tanya sang ibu. Suaranya sangat pelan, hampir tak terdengar. Pusuk mengangguk. Ya bu, benar. Dia bilang aku dan ibu adalah keturunan ikan. Sang ibu memejamkan mata. Butir-butir air mata mulai membasahi pipinya. Ia tahu saat yang paling ia takuti selama bertahun-tahun akhirnya tiba. Pusuk, dengarkan ibu baik-baik. Ini adalah hal yang sangat serius. Ayahmu telah melanggar janji suci, kata sang ibu. Ia meraih tangan Pusuk, menggenggamnya erat-erat. Apa yang ayahmu katakan itu memang benar adanya. Ibu bukan manusia biasa, nak. Dahulu, ibu adalah seekor ikan besar, dan ayahmu telah berjanji untuk merahasiakan asal-usul ibu. Pusuk memandang ibunya dengan mata terbelalak, tidak percaya. Tapi bu, mengapa? Janji itu adalah syarat keberadaan kita di dunia manusia. Jika janji itu dilanggar, maka ibu tidak bisa lagi hidup di daratan. Jelas sang ibu. Suaranya kini terdengar penuh kesedihan, namun juga pasrah. Kini, janji itu sudah hancur oleh amarah ayahmu. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa dingin. Langit yang tadinya cerah mendadak menghitam. Awan gelap berarak cepat, menyelimuti desa. Sang ibu berdiri. Ia berjalan ke tengah rumah, menatap Pusuk dengan pandangan penuh cinta yang mungkin adalah pandangan terakhir mereka. Pusuk, dengarkan pesan terakhir ibu. Kita tidak punya waktu lagi, katanya dengan suara tegas. Sesaat lagi, bencana besar akan terjadi. Bencana yang ditimbulkan oleh janji yang telah dilanggar. Bencana apa, Bu? Aku takut. Pusuk mulai gemetar. Bencana air bah. Kamu harus menyelamatkan dirimu. Perintah sang ibu. Naiklah nak, lari menuju puncak bukit tertinggi di sana. Ia menunjuk ke arah bukit yang menjulang tinggi, yang dikenal sebagai Pusuk Buhit. Pusat spiritual Tanah Batak. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti. Lari secepat mungkin dan carilah keselamatan di puncak itu. Pusuk, yang masih dilanda kebingungan dan ketakutan, hanya mampu menangis dan mengangguk. Ia memeluk ibunya sekilas, lalu berbalik dan lari sekencang-kencangnya menuju bukit yang ditunjuk. Begitu Pusuk menjauh, Ibu Toba melangkah keluar dari rumah. Tetesan hujan pertama mulai jatuh, namun bukan tetesan hujan biasa. Ini adalah hujan yang keras, deras, dan dingin. Sang ibu menatap ke arah ladang Toba. Hatinya sakit, bukan karena marah, melainkan karena kecewa atas kelemahan manusiawi suaminya. Toba, kau telah melanggar perjanjian kita, teriak sang ibu ke langit yang gelap. Kini, biarkan alam menentukan takdir kita. Dalam sekejap mata, tubuh sang ibu mulai bersinar. Ia kembali ke wujud aslinya. Sebuah transformasi yang menakjubkan dan mengerikan terjadi. Tepat di bawah rumah mereka, tanah mulai bergetar hebat. Gempa bumi mengguncang seluruh desa. Retakan-retakan besar muncul di permukaan tanah. Dari retakan-retakan itu, air menyembur keluar dengan kekuatan dahsyat. Seolah-olah seluruh perut bumi dimuntahkan ke permukaan. Toba, yang masih berdiri sendirian di ladang, merasakan getaran hebat itu.
Ia melihat langit yang seolah-olah runtuh. Tidak, tidak, janji itu, Toba berteriak. Hujan deras yang luar biasa mulai turun. Dalam hitungan detik, ladangnya tergenang. Air naik dengan cepat, meluap dari segala penjuru. Toba berlari menuju desa, berusaha menyelamatkan diri. Namun ia terlambat. Ia melihat arus air bah yang besar datang dari arah rumahnya. Air yang sangat keruh dan ganas. "Istriku, Pusuk!" Toba mencoba berteriak, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh air dan petir yang menyambar-nyambar. Toba berusaha memanjat pohon tertinggi, namun arus air terlalu kuat. Air bah itu bagaikan raksasa yang marah, menyeret segala yang dilaluinya. Toba hanya sempat mengucapkan penyesalan terakhir di dalam hatinya. Maafkan aku karena amarahku telah merenggut segalanya." Akhirnya, Toba terseret oleh arus air yang semakin ganas. Ia tenggelam di dalam pusaran air yang terus meluas, air yang mengisi cekungan besar di lembah tempat mereka tinggal. Toba, sang pelanggar janji, telah menerima takdirnya. Sementara itu, Pusuk berlari tanpa henti menuju puncak Pusuk Buhit. Ia mendengar gemuruh air bah di belakangnya, suara yang menakutkan dan mengancam. Ia tidak menoleh, ia ingat pesan ibunya. Ketika ia mencapai puncak tertinggi, ia melihat ke bawah. Pemandangan desa yang tadinya damai kini telah berubah total. Seluruh lembah telah dipenuhi oleh air yang luas, membentuk sebuah danau raksasa yang membiru pekat. Air itu terus meluas, menenggelamkan pepohonan, ladang dan rumah mereka. Pusuk duduk di puncak bukit, menangis pilu sambil melihat genangan air yang tak bertepi itu. Ia tahu, ayah dan ibunya kini telah tiada, setidaknya dalam wujud manusia. Namun, ia menyadari satu hal. Tempat ia berpijak, puncak Pusuk Buhit, kini terisolasi. Puncak itu dikelilingi oleh air bah di segala sisi. Pusuk, sang anak ikan, selamat. Setelah beberapa hari, hujan akhirnya reda. Matahari kembali bersinar, memantulkan cahaya indah di permukaan air yang kini tenang. Cekungan besar yang tadinya adalah lembah, kini menjadi danau yang sangat luas, Danau Toba. Air yang memenuhi danau itu adalah perwujudan sang ibu, yang kembali ke habitat aslinya setelah janji dilanggar. Danau Toba adalah wujud pengorbanan dan cinta tak bersyarat sang ibu kepada putranya, sekaligus sebagai penjaga rahasia yang maha dahsyat. Di tengah-tengah danau itu, terdapat sebongkah tanah yang tinggi, tempat Pusuk berdiri. Tanah itulah yang kemudian dikenal sebagai Pulau Samosir. Pusuk, anak yang selamat karena mendengarkan nasihat ibunya dan berlari ke puncak tertinggi, menjadi cikal bakal penghuni pertama di pulau itu. Ia harus bertahan hidup di tempat yang kini terpisah dari daratan utama, sebuah pengingat abadi akan keserakahan dan janji yang dikhianati. Maka, terbentuklah Danau Toba dan Pulau Samosir, dua mahakarya alam yang lahir dari satu sumpah yang terkhianati. Dari legenda ini, kita dapat mengambil pelajaran penting. Pesan moral eksplisit. 1. Hormati janji. Janji adalah utang yang harus dibayar mahal. Sekali janji dilanggar, konsekuensinya bisa sangat besar, bahkan menghancurkan segalanya. 2. Kendalikan amarah. Kemarahan adalah api yang membakar akal sehat. Toba, dalam sekejap amarah karena lapar, mengucapkan kata-kata yang mematikan, menghancurkan keluarga dan hidupnya sendiri. Belajarlah untuk bersabar dan menahan diri, karena kata-kata yang terucap saat marah tidak akan pernah bisa ditarik kembali. 3. Kesabaran dan ketaatan anak. Pusuk, meskipun tamak di awal, ia mendengarkan perintah terakhir ibunya tanpa membantah. Ketaatan pada nasihat orang tua, terutama dalam kondisi darurat, adalah kunci keselamatan. Hukum karma dan takdir. Legenda Danau Toba mengajarkan bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, pasti memiliki balasan. Kegagalan Toba mengendalikan emosi membawanya pada hukuman alam yang setimpal, sementara kesetiaan sang istri pada takdirnya menjadikannya air yang menghidupi generasi. Danau Toba dan Pulau Samosir bukan hanya keindahan alam, tetapi juga monumen abadi tentang pentingnya menjaga lisan, mengendalikan emosi, dan menghormati setiap janji yang telah diikrarkan.